tanah kelahiranku, Sopeng, merupakan suatu kota di Indonesia, tepatnya di Pulau Sulawesi bagian selatan. Selatan, Pak, bukan utara. Gimana sih ini yang edit? Sopeng merupakan kota dengan 8 kecamatan dengan populasi sekitar 225.709 orang dan terdiri dari 106.206 laki-laki dan 119.530.000 jiwa perempuan, dan gua masih jomblo. Cut! Gimana sih? Ini nggak ada dalam naskah. Profesional dong. Apa ini? Lanjut. Dan inilah beberapa hal menarik di kota Sopeng menurut Yambing. Satu, kelelawar. Di tengah-tengah kota Sopeng terdapat pohon asam yang digelantungi ratusan bahkan ribuan kelelawar. Weh, kenapa jelas sekali biksona? Ayo ganti. Satu, kelelawar. Di tengah-tengah kota Sopeng terdapat pohon asam yang digelantungi ratusan bahkan ribuan kelelawar. Kelelawar telah berjanji ratusan tahun yang lalu kepada raja untuk tidak mengganggu masyarakat, termasuk memakan buah-buah milik warga. Dan mereka boleh berdiam di kota, tetapi hanya di pohon asam. Serta apabila kelelawar meninggalkan pohon tersebut dan tidak kembali dalam 1 kali 24 jam, itu dipercayai sebagai tanda akan terjadi bencana di kota Sopeng. Selain itu, pendatang atau wisata yang terkena kotoran kelelawar ketika berada di sekitar pohon asam dipercaya akan mendapat jodoh orang Sopeng. Cule Ogi Sken. Wow. Dua, Villa Juliana. Villa Juliana merupakan suatu bangunan berarsitektur Eropa bercampur. Villa tersebut dibangun bangsa kolonial mulai tahun 1905 atau 1905 selesai dan diresmikan setahun setelahnya, yakni 1906 atau 1906. Pada saat itu bertepatan dengan kelahiran Putri Juliana, anak yang ditunggu-tunggu dari Ratu Wilhelmina. Saking cintanya kepada kerajaan dan menghormati kelahiran tersebut, nama villa ini pun diambil dari nama calon putri mahkota Belanda, Putri Juliana. Yang ketiga, Ompo merupakan salah satu pemandian alam yang berada di kota Sopeng. Menurut cerita, tempat sumber mata air Ompo dulunya merupakan area persawahan penduduk. Ketika itu, penduduk setempat membajak sawah menggunakan sepasang kerbau. Suatu hari, seorang petani yang sedang asik-asik membajak di sawahnya tiba-tiba tasobo. Bahasa Latinnya ialah tenggelam dalam lumpur sawah dan hilang. Warga kampung yang mengetahui peristiwa tersebut segera mencari petani hingga berhari-hari, namun tidak ditemukan. Pada suatu hari, tiba petani itu muncul di sepetak sawah bersama dengan semburan air yang sangat jernih. Para warga pun berbondong-bondong untuk menyaksikan peristiwa ajaib itu. Usai peristiwa tersebut, para penduduk bersepakat menjadikan mata air itu sebagai pemandian yang kini disebut pemandian alam Ompo. Kelima, Leja. Leja juga merupakan salah satu pemandian air panas yang berada di Kabupaten Sopeng.
Kecamatan Mario Riawa, Desa Bulue. Di balik hangatnya air panas permandian Leja, terdapat cerita mistis yang dipelihara masyarakat setempat. Daerah permandian Leja dianggap memiliki penghuni makhluk yang gaib yang memelihara kelestarian kawasannya, karena itulah pengunjung dilarang bermabok-mabokan dan permisi dulu pada penghuninya dengan meletakkan sesajen di bawah pohon atau seton. 5. Rumah adat Saumario. Rumah adat Saumario juga dikenal dengan sebutan rumah 100 tiang atau bola 100. Dalam bahasa Bugis, bangunan tradisional ini sekarang berfungsi sebagai museum dengan berbagai koleksi barang antik baik dalam maupun luar negeri. Berdiri di atas tanah seluas 2 hektar, tempat wisata ini dibangun pada akhir tahun 1989. Pendirinya adalah Profesor Andi Mustari, dikenal juga sebagai salah satu orang Bugis yang sukses di tanah rantau. Mantap! Yoi. Itu tadi hal menarik di Kota Sopeng. Jangan lupa subscribe dan like hasil videoku. Jangan perhatikan yang di belakang. Aku yang ngedit. Woi, jangan perhatikan yang di belakang dan jangan, makanya bosku kalau ada waktu tak jalan-jalan ke Sopeng. Kidot. Yaudah go iwak kayak. Orang nih waktu di. Yo. Nih.